Di tengah dinamika bangsa, muncullah sosok yang tak henti mengabdi. Dari medan laga hingga panggung politik, perjalanan hidupnya adalah cerminan dedikasi. Inilah Prabowo Subianto, pemimpin yang menginspirasi dan bagaimana nilai-nilai berakhlak terwujud dalam setiap langkahnya. Lahir dari keluarga terkemuka, Prabowo Subianto menimba ilmu di berbagai belahan dunia, membentuk cakrawala berpikir yang luas. Namun, panggilan jiwa membawanya kembali ke tanah air, memilih jalan pengabdian militer di Akademi Militer Nasional pada tahun 1970. Ia mengukir jejak di Kopassus, memimpin operasi penting, hingga mencapai puncak karir militer sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Setelah pengabdian militer, ia bertransformasi menjadi pengusaha sukses dengan Nusantara Group dan aktif mengadvokasi hak petani melalui HKTI. Perjalanan politiknya pun panjang, dari konvensi Golkar hingga mendirikan Gerindra dan akhirnya menjadi Menteri Pertahanan, sebelum kini mengemban amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Berorientasi pelayanan, komitmen Prabowo pada rakyat terlihat jelas. Program makan bergizi gratis untuk jutaan anak dan ibu hamil serta pengadaan puluhan ribu pompa air untuk ketahanan pangan adalah bukti nyata fokusnya pada kebutuhan dasar masyarakat. Ini adalah wujud nyata dari visinya untuk Indonesia maju, di mana pelayanan publik adalah prioritas utama. Prabowo Subianto telah menunjukkan nilai akuntabel melalui komitmennya yang kuat dalam memberantas korupsi. Ia secara eksplisit menyatakan tekadnya untuk melawan korupsi sekeras mungkin tanpa terkecuali. Komitmen ini meluas pada pengelolaan sumber daya nasional, termasuk Danantara Indonesia yang baru dibentuk. Ia menekankan bahwa Danantara Indonesia dengan asetnya yang besar harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, dan harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Dalam nilai kompeten sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo mengirim kadet muda TNI untuk belajar di Amerika Serikat dan mengakuisisi peralatan pertahanan canggih. Hal ini secara langsung berjalan dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dalam sektor pertahanan. Kepemimpinannya dalam mengonsolidasikan industri pertahanan menjadi Defense ID dan menampilkan inovasi Indonesia di pameran internasional seperti IDEX 2023 menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kemampuan nasional dan menghasilkan produk pertahanan berkualitas tinggi. Peluncuran kendaraan listrik taktis NV3EV Pandu adalah contoh nyata dari inovasi ini. Prabowo telah menunjukkan sikap pemersatu, berawal dari rival politik menjadi bagian dari kabinet. Beliau juga kerap menyuarakan persatuan nasional dan gotong royong. Salah satu dari visi kepemimpinan beliau adalah meningkatkan toleransi antar umat beragama, yang menunjukkan komitmen membangun lingkungan yang kondusif dan saling menghargai. Kesetiaan Prabowo terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak diragukan lagi. Keputusan beliau untuk bergabung dengan pemerintahan demi kestabilan nasional dan upaya meningkatkan modernisasi pertahanan merupakan bentuk dari loyalitas. Loyalitas yang ditunjukkan Prabowo bahkan menginspirasi dukungan dari para pendukungnya. Adaptif, kemampuan Prabowo untuk beradaptasi adalah kunci. Dari militer ke bisnis, lalu ke politik, ia terus berinovasi. Sebagai pemimpin, ia proaktif menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan mengadopsi teknologi baru untuk kemajuan bangsa, termasuk alokasi spektrum Wi-Fi untuk kapasitas internet yang lebih besar. Semangat. Bapak Prabowo percaya pada kekuatan kerjasama. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor dalam industri pertahanan dan menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara lain untuk kemakmuran bersama. Ajakannya untuk gotong royong di antara seluruh elemen bangsa, termasuk dengan kelompok non-pemerintah, menunjukkan keterbukaannya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya demi tujuan bersama. Melalui perjalanan hidup dan kepemimpinannya,
Prabowo Subianto menunjukkan bagaimana nilai-nilai berakhlak dapat menjadi pilar utama pembangunan bangsa. Ia adalah cerminan bahwa dengan orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptasi, dan kolaborasi, seorang pemimpin dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, makmur, dan berdaulat. Mari kita jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus membangun bangsa.